Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Permainan menarik hari ini kita akan mengulas bagaimana pertemuan yang pernah terjadi antara Magnus Carlsen menghadapi Alireza Firouzja pada Champion Chess Tour FTX Crypto Cup. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen memulangkah dengan pion ke C4. Ia memulai dengan pembukaan Inggris, pion ke E5 dibalas Alireza Firouzja, pion ke G3, kuda ke F6, gajah ke G2, gajah ke C5, lalu D3. Dilanjutkan rokade, kuda ke F3 juga mempersiapkan rokade, pion ke D6, lalu kuda ke C3. Dilanjutkan C6, rokade, lalu A5. Dan ini juga tentunya sudah cukup banyak digunakan atau dimainkan oleh para top grandmaster sebelumnya. Pion ke D4 saat ini langsung juga mengambil inisiasi menyerang petak pusat, maka pertukaran pion terjadi, kuda memukul kembali, lalu A4. Di dalam pos ini apa yang harus dilakukan? E3 teman-teman, terlebih dahulu mensupport kuda. Inilah tujuan E3, karena sebelumnya apabila Magnus Carlsen langsung kuda memukul pion dengan harapan benteng menerima, ada menteri menerima benteng, masalahnya sudah meninggalkan perlindungan terhadap kuda. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi seperti ini E3 terlebih dahulu, baru ke depan kuda memukul pion. Untuk itulah Alireza Firouzja pion ke A3, menteri ke C2 saat ini, maka benteng ke E8, kuda ke B3 mengancam gajah, dan di sini pion memukul pion pertukaran, dan kita lihat cukup baik ke depan diagonal dari gajah ini. Disinilah Alireza Firouzja memberikan gajahnya, yaitu dengan gajah aktif ke E6. Walaupun sebelumnya teman-teman di dalam posisi bahwa gajah ke A3 terlebih dahulu salah satu opsi, langsung juga menawarkan pertukaran gajah. Namun di dalam posisi tentunya Alireza juga mengetek pion dengan gajah ke E6, maka kuda langsung menukarkan gajah, pion menerima, kuda langsung mundur ke E2, membuka menteri melindungi pion. Dilanjutkan dengan kuda ke D7 mengaktifkan, kuda ke F4 juga langsung menantang gajah, menteri ke E7, lalu A4 teman-teman. Kita lihat bagaimana rapinya permainan Magnus Carlsen ke depan. Benteng ke 6 saat ini mencoba menumpuk benteng di file A, benteng ke B1 dilanjutkan dengan benteng ke A8, maka gajah ke C3. Kita lihat teman-teman, gajah ke C3 selain juga ke depan mensupport pion melaju, juga membuka benteng mengancam pion. Benteng ke A7 saat ini, maka A5 teman-teman. Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini kuda ke E8 terlebih dahulu menyelamatkan kuda sebelum menyerang pion teman-teman. Karena apa? Sebelumnya apabila langsung gajah memukul pion ini misalkan, masalahnya gajah memukul kuda, membuka akses menteri mengancam gajah. Untuk itulah teman-teman, dalam posisi seperti ini, kuda ke E8 terlebih dahulu sehingga menteri ke D3 mensupport pion, kuda ke F6, maka langsunglah ditukarkan oleh Magnus Carlsen kuda terhadap gajah sehingga pada endgame ke depan, dua gajah akan bersaing dengan dua kuda. Siapa yang akan lebih kuat teman-teman? Kita akan melihat bagaimana kedua pemain memanage permainan. Dilanjutkan dengan benteng ke D1 saat ini, maka kuda ke C7 di mana ke depan bermanuver ke petak yang lebih aktif, pion ke E4, terus juga mendorong pion ke depan sesuai rencana hitam kuda ke A6, pion ke E5, kuda ke E8, lalu F4. Kita lihat teman-teman, lagi-lagi rapinya permainan Magnus Carlsen saat ini juga mulai mengetek ke depan. Kuda ke B4 fokus rencana, maka coba teman-teman, apa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa mengkalkulasi. Di sini ia tidak menyelamatkan menteri tetapi F5 menantang menteri hitam. Saat ini menteri ke E7. Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda apabila kuda memukul menteri, maka pion memukul menteri. Kita lihat kuda terancam, kuda kembali, maka pion memukul pion skak. Oke, raja menerima membawa benteng ke D7 skak. Apabila raja berpindah ke E6, masalahnya gajah ke H3 skakmat. Dan apabila tentunya dengan raja ke G8, tetap gajah ke H3. Ini pun ke depan cukup kuat mensupport pion promosi teman-teman. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini, menteri menyelamatkan diri ke E7, maka menteri ke D7 saat ini langsung juga menawarkan. Alireza menolak dengan menteri ke G5, lalu pion ke E6. Kita melihat lagi-lagi serangan brutal yang dibangun oleh Magnus Carlsen terhadap Alireza Firouzja. Maka pertukaran pion terjadi, pion memukul kembali, menteri ke E3 skak, waktu yang sama mengancam gajah, raja gampang saja ke H1, lalu B6 membuka benteng mengancam menteri. Sebelumnya apabila terburu-buru menteri memukul gajah, masalahnya ini akan skakmat dengan menteri ke F7 skak, raja ke H8, menteri ke F8 skakmat.
Oke teman-teman, sehingga di dalam pos ini dimainkan B6. Lagi-lagi ini adalah momen yang sangat krusial teman-teman. Anda pause video ini, apa langkah yang dimainkan Magnus Carlsen di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan, dan percaya atau tidak, Magnus Carlsen memilih opsi yang paling terbaik. Pion memukul pion teman-teman, mengorbankan montrinya. Tetapi setelah membaca hal ini, Ali Reza juga memainkan kuda ke D3, menghalangi juga menghubungkan benteng terhadap montri. Sebelumnya teman-teman memang cukup kompleks teman-teman. Apabila dicoba langsung benteng memukul montri, di sini yang terjadi pion memukul benteng juga mengancam kuda. Di sini benteng ke-8 tentunya menghindari juga ancaman dari benteng, juga menghentikan pion promosi, maka pion juga tetap memukul kuda promosi. Pertukaran benteng terjadi, montri menerima dan B7, dan ini sangat powerful teman-teman, membawa benteng ke depan, mengancam montri, mengancam raja. Raja ke F7, maka gajah memukul kuda. Saat ini pertukaran, gajah memukul pion. Kita lihat teman-teman, pion ke depan akan bebas juga promosi. Oke, sehingga montri ke F6 dilanjutkan, misalkan mengancam keduanya, maka gajah ke D5 skak, raja berpindah, pion promosi. Montri memukul benteng, maka raja juga dapat kabur teman-teman, dan tidak ada lagi tempo skak ke depan, dan di sini Magnus Carlsen unggul 1 perwira. Luar biasa teman-teman, bagaimana perhitungan kalkulasi yang dimainkan oleh juara dunia Magnus Carlsen. Kita kembali. Dan dari pertimbangan tersebut, Ali Reza Virauja memutuskan kuda ke D3, sehingga dibalas saat ini montri memukul kuda. Yang jadi pertanyaan cukup fatal, apabila Magnus Carlsen atau Anda di dalam pos ini berpikir dengan pion memukul benteng, masalahnya ini blunder karena kuda ke F2 skak. Ini akan skakmat jepit teman-teman, atau smother mate, di mana raja ke G1, kuda ke H3 double skak. Kita lihat, raja berpindah ke F1, maka montri ke F2 skakmat. Raja ke H1, montri ke G1 skak. Tiada pilihan benteng menerima, membawa kuda ke F2 skakmat. Inilah smother mate. Untuk itulah teman-teman, Magnus Carlsen tentunya cukup mudah untuk membaca serangan ini, sehingga ia montri langsung memukul kuda, dilanjutkan dengan montri memukul montri. Dan apa yang harus dilakukan? Lagi-lagi sebuah pertanyaan sangat kompleks teman-teman. Magnus Carlsen pion memukul benteng, dan ini lagi-lagi opsi terbaik. Apabila benteng langsung memukul montri, yang terjadi adalah benteng memukul benteng skak, pertukaran. Dan kita lihat teman-teman, di sini gajah menutup, benteng memukul gajah skak. Justru di dalam posisi ini hitam unggul 1 perwira. Untuk itulah teman-teman, sangat-sangat menarik. Di dalam posisi ini Magnus Carlsen pion memukul benteng, maka dilanjutkan montri saat ini memukul gajah, dilanjutkan dengan gajah memukul pion, juga memforking benteng dan kuda. Benteng saat ini memukul pion, pertukaran, dan apa yang harus dilakukan? Montri memukul pion juga menantang teman-teman. Apabila dicoba menyelamatkan kuda ini semisal ke F6, masalahnya ini akan skakmat dengan benteng melakukan skak. Benteng yang mana saja sama saja, di mana kuda menutup, benteng memukul kuda skakmat. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi seperti ini, montri memukul pion, dilanjutkan dengan benteng ke A8, maka kuda akan tumbang. Apabila dimakan pion ini, jelas melakukan skak, waktu yang sama mengancam montri, sehingga G6 membuka ruang bagi raja, maka benteng memukul kuda skak, raja ke G7, pion ke E7 mempersiapkan promosi, montri ke E2 mengancam benteng, maka benteng ke G8 skak. Lihat teman-teman, apabila diterima, maka akan terpaksa pertukaran. Jelas di sini putih sangat unggul. Tentunya Ali Reza Virauja, raja menghindar ke H6, maka dilanjutkan dengan pion promosi. Menteri saat ini memukul benteng skak, raja berpindah, dan tetap masih diusahakan skak, tetapi tentunya Magnus Carlsen dapat menghindar teman-teman, sehingga setelah penghindaran ini Magnus Carlsen melakukan juga menutup dengan gajah ke E2. Di sini juga bahwa Ali Reza Virauja menyerah karena apa? Tiada lagi tempo skak, dan di sini bahwa putih sangat unggul teman-teman. Bagaimana permainan yang sangat luar biasa, pelajaran juga yang sangat berharga yang diberikan oleh Magnus Carlsen terhadap Ali Reza Virauja. Semoga permainan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga kita bisa mengambil pelajaran di dalam bermain catur selanjutnya. Berikut akurasinya teman-teman, kita lihat Magnus Carlsen 93,7% dan Ali Reza Virauja 82,8%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye bye.